Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tematika subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Apa saja menjadi fokus pembahasan kita? Mari kita lihat. Yang pertama PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap tanaman. Yang kedua SPDB KD 3.4 dan 4.4 mengenai merancang karya kolase. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, hak dan kewajiban masyarakat terhadap tanaman. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus mengedepankan kelestarian. Kenapa? Untuk menjaga keberlangsungan tumbuhan itu sendiri ya, ketersediaan untuk kita. Manfaat dari tumbuhan itu bisa digunakan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen ya. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak ya. Nih, kata kuncinya berhak memanfaatkan, tapi juga kewajiban untuk bijak. Nih ya, berhak memanfaatkan dan berkewajiban untuk memakainya dengan bijak. Itu ya, adik-adik, kita lanjut. Ini ya contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Ini berlaku pada kita sendiri. Contoh ya, buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Ini ya, berhak untuk menggunakan kertas. Ya, tapi juga punya kewajiban menghemat kertas. Kenapa? Agar tidak banyak pohon yang ditebang. Ini ya, kalau pohonnya ditebang terus hutannya gundul, banjir, bencana alam bertubi-tubi akhirnya ya. Maka dari itu untuk mencegah semua itu kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Kita lanjut. Selain kertas yang kita manfaatkan dari pohon ya, kita juga memanfaatkan tumbuhan padi. Untuk apa? Yang pertama makanan pokok ya, yakni beras. Terus makanan ternak dari bekatul ya, atau dedak biasanya. Terus pembakaran batu bata menggunakan sekam atau kulit dari bulir padi. Dan bahan kompos, yakni dari daun dan batang padi itu sendiri. Itu ya adik-adik. Kita lanjut, manfaat jagung. Jagung itu seperti yang kita ketahui bisa digunakan sebagai makanan pokok. Ya, ini nasi jagung. Terutama ini saudara kita yang ada di timur ya, seperti di NTT itu menggunakan jagung sebagai nasi ya, pengganti nasi. Kalau kita kan nasi dari beras, mereka nasi dari jagung. Terus makanan ternak dari daun dan pohon yang masih muda. Ini biasanya dimakan oleh hewan ternak yang kita sebut sebagai sapi ya. Terus bahan kompos, daun dan batang tua nanti difermentasikan hingga membentuk cairan itu yang namanya kompos ya. Terus kayu bakar, daun dan batang yang kering itu dibakar nanti menghasilkan energi panas ya. Terus bahan kertas atau pulp yang dihasilkan dari batang ataupun kulit jagung. Atau mungkin bisa dari ini ya, eh, jungle-nya itu ya. Terus jagung muda untuk sayuran. Biasanya baby corn itu ya, jagung yang kecil ataupun jagung manis. Seperti itu ya. Terus selain berhak memanfaatkan tumbuhan seperti paparan tadi ya, kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan tanaman. Toh kalau kita tidak melakukan kewajiban ini pasti tanamannya akan jelek dan tidak produktif. Yang pertama ya ini menyirami ya secara teratur. Terus agar
suplai air terjaga hingga tanaman itu tetap sehat ya. Terus memupuk tanaman, memberikan nutrisi agar tanaman itu tumbuh lebih subur dan sehat. Terus melakukan penghijauan berkala. Ini terutama di daerah-daerah yang kering ya, ada lahan kosong, panas, itu dilakukan penghijauan. Terus membasmi hama dan penyakit tanaman. Ini juga penting ya. Hama dan penyakit itu harus dimatikan. Kenapa? Agar tanaman menjadi sehat dan menghasilkan buah atau ini ya hal-hal yang kita dapat manfaatkan ya. Terus menebang hutan menggunakan sistem tebang pilih. Sekiranya tanaman itu sudah tua dan tidak mengganggu apabila ditebang, tidak mengganggu ekosistem secara sistemik, itu tidak apa-apa ditebang. Tapi jangan lupa diperbarui ya dengan tanaman-tanaman yang baru. Terus menyiangi gulma. Gulma ini seperti rerumputan itu ya yang mengganggu tanaman kita. Itu juga perlu dibuang. Kenapa? Karena akan eh, menghambat proses penyerapan nutrisi ya. Nutrisi yang harusnya buat tanaman kita seperti padi contohnya itu malah dimakan oleh gulma. Jadi padinya kerdil, gulmanya yang besar seperti itu ya. Terus yang kedua kita lanjut merancang karya kolase, seni budaya dan prakarya. Langkah-langkah membuat kolase itu ya seperti ini ya, kolase itu ya. Kalian lihat persatuan antara biji-biji yang membentuk pola ya. Pengertiannya adalah kolase yaitu karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Jadi ini ya, ini kan dari biji-bijian, terus ada polanya ya, hingga membentuk komposisi yang serasi ya, hingga membentuk karya seni baru yaitu bentuk bunga. Seperti itu namanya kolase. Dicatat ya adik-adik. Ini adalah yang namanya kolase. Terus bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan, yakni ini ya ranting yang kering ini ya, ataupun daun dedaunan ini yang kering ya. Itu bisa kita gunakan untuk membuat kolase. Tergantung dari kreativitas kita masing-masing nanti. Apa ini dipotong-potong kecil-kecil dulu atau langsung dipotong segini-segini terus ditempelkan sesuai pola nanti hasilnya akan kelihatan mana yang indah, mana yang tidak itu tergantung dari sense of art atau eh, seni ya, rasa seni dari kalian masing-masing. Selain itu juga ada biji-bijian untuk membuat kolase ya. Usahakan biji-biji itu yang murah saja, kalau bisa nggak usah beli dan ada di sekitar rumah seperti itu ya. Kita manfaatkan hal-hal yang tersedia di alam. Terus kita tempelkan di mana kolase itu? Biasanya di papan yang ada kertasnya ini ya seperti ini. Depannya ada kertas, di bawah belakangnya ada papan. Di situ kita bisa berkreasi dengan cara menempelkan kolase sesuai dengan pola yang kita buat. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase ini ya. Pilih bahan alam yang mudah didapat. Kalau bisa jangan beli ya. Terus tentukan tema kolase yang akan dibuat. Terus potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempel pada media dengan rapi, potong tempel ya. Jadi di sini tergantung dari sense of art kalian ya, rasa keindahan yang kalian timbulkan dari pembuatan collage. Seperti itu ya pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp.
Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat